kalau begitu berdoa khusus untuk supaya Allah memberikan pertolongan terhadap pressure, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka Islam, itu bisa dilakukan. Jawabannya bisa. Satu. Dua, perbedaannya. Rasulullah tadi momennya apa? Momennya perang. Berarti ada tekanan terhadap umat apa? Islam. Tapi yang sekarang dilakukan di sembarang event itu tidak cocok menurut saya. Ya, sama dengan istisqa itu kan momennya ketika ada apa? Panas, tidak ada hujan, kemarau, kering, baru orang apa? Istisqa. Istighfar itu momennya ketika ada apa? Orang merasa dosanya banyak, maka dia memohon kepada Allah. Namanya istighfar. Panas tadi namanya istisqa. Pilihan tadi namanya istikharah. Ada masalah yang dihadapi umat Islam itu tadi, menurut Rasulullah namanya apa? Istighosah. Nah, itu bedanya. Yang ketiga, mohon maaf kalau ada yang berbeda, saya ulang-ulangi itu ya, tapi tidak apa-apa. Kalau Rasulullah tadi mintanya ke siapa, Pak? Kepada Allah. Boleh enggak dialamatkan kepada selain dari Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita sudah membahas beberapa kitab tauhid dan sekarang saya akan lanjutkan di bagian yang ke-14. Di bagian yang ke-14 itu judulnya adalah minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Jadi pandangan kitab ini adalah membahas mengenai al-istighatsatu bi ghairillah. Ya, istighatsah seperti yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya mengenai istighfar, istikharah, istisqa, isti'adzah, dan sekarang istighatsah. Bagi orang yang tidak memahami, dikiranya al-istighatsatu itu tidak ada. Tapi kita lacak di beberapa kitab tauhid, maka istighatsah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi sendiri itu tidak menyebut doanya adalah doa istighatsah. Jadi saya ulangi lagi seperti yang dibahas di bulan yang lalu itu, ada istighfar, ada istisqa, ada istikharah, ada isti'adzah, dan sekarang ini istighatsah. Istighatsah. Sebenarnya yang betul itu membacanya pakai ta, istighatsah. Tapi lidah kita kadang-kadang masyarakat rakyat itu gampang saja. Tidak pakai ta, tapi pakai apa? Sin, istighatsah. Maknanya adalah talabul ghauth, ai izalatus syiddah, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah berkenan memberikan pertolongan terhadap problem yang dihadapi oleh umat, oleh masyarakat itu.
Ceritanya bagaimana kok kemudian ada surat Al-Anfal ayat 9 yang itu dipakai dalil surat Al-Anfal ayat 9 itu sebagai adanya istighatsah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Saya ulangi, ada 5 istilah yang sudah menjadi milik kita: istighfar, istisqa, istikharah, isti'adzah, dan sekarang ini istighatsah. Bedanya dengan doa apa? Jawabannya, kalau doa itu umum. Kalau ini apa? Khusus. Jadi kan misalkan istisqa berarti khusus minta apa? Hujan. Kalau isti'adzah seperti bulan yang lalu itu berarti khusus. Apa maksudnya? Minta supaya diberi perlindungan oleh Allah. Kalau istighfar berarti khusus, minta supaya dosanya diampuni. Kalau istighatsah minta pertolongan kepada Allah berkaitan dengan ada masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Dalam kitab ini dan kitab-kitab yang lain diterangkan bahwa satu ketika di perang Badar. Perang Badar itu tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Ya. Melihat jumlah yang tidak seimbang, hadis riwayat Muslim menerangkan begitu. Tidak seimbang bagaimana? Jumlahnya umat Islam cuma 317, ada yang menyebut 319, tapi orang kafir alaf, uluf, ribuan. Maka jenengan dan saya bisa memahami penguasaan medan yang sama, peralatan perang yang sama, keterampilan yang sama, bedanya di jumlah personilnya. Ya, An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab, lamma kana yaum Badrin nadhara Rasulullah SAW ilal musyrikin. Nabi melihat jumlahnya orang musyrik tadi, wahum alaf, mereka itu ribuan. Tapi sahabatnya Rasulullah cuma 318. Ya. Wastaqbalal qiblah, kemudian Rasulullah menghadap apa? Kiblat, melihat jumlah yang tidak banding tadi. Madda yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Untuk apa itu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di Al-Marawi agak panjang itu doanya. Jadi Nabi menghadap kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi karena melihat posisi yang tidak sama tadi jumlahnya. Apa doanya Rasulullah? Allahumma hadhihi Quraisy ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khayliha takhaduka wa tukadzibu rasulaka. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy, mereka datang dengan kekuatannya, mereka datang dengan kesombongannya untuk memusuhi engkau ya Allah dan mendustakan Rasulmu. Anjizli ma wa'tani, berikan yang kau janjikan kepadaku. Jadi sama dengan menagih janji kepada Allah Nabi. Allahumma ya Allah, in tuhlik hadhihi sabatu min ahli Islam lan tuqbal fil ardi abadan. Kalau umat yang saya bawa ini habis, hancur, maka jangan harap engkau disembah lagi di bumi ini untuk selama-lamanya. Nah, sekarang saya tanya, doa yang mirip-mirip kayak begitu bisa diulangi di 2021? Ya, tidak menunggu 2024. Ya. Jadi menurut saya kapan saja bisa, Pak. Referensinya ada. Dengan kalau baca surat Al-Anfal ayat 9 lalu merujuk di beberapa tafsir mesti menerangkan itu.
Bagaimana terjadi ada semacam mau konflik antara orang kafir sama orang Islam yang jumlahnya tidak imbang. Inilah kemudian menyerahkan kepada Allah Nabi tadi. Allahumma in tuhlik hadil isabatu min ahlil Islam lan tubat fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat yang saya bawa ini hancur, jangan harap engkau disembah lagi di dunia untuk selama-lamanya. Nah, doanya Rasulullah itu kemudian dijawab oleh Allah dengan Allah menurunkan surat apa? Al-Anfal ayat 9. Inilah yang salah satu yang dipakai hujjah atau dalil bahwa istighatsah itu ada. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alf minal malaikati murdifin. Ada terjemahnya, Pak? Ingatlah ketika engkau memohon apa? Pertolongan. Monggo. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan. Bentar, Pak. Jadi istighatsah itu memohon pertolongan. Tapi dalam konteksnya apa? Ya itu mau ada perang tadi. Ada tekanan terhadap umat Islam. Istisqa memohon supaya Allah menurunkan apa? Hujan. Istikharah memohon agar Allah apa? Memberikan pilihan. Isti'adzah memohon kepada Allah agar Allah memberikan apa? Perlindungan. Nah, ini istighatsah. Maka terjemahannya tadi, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan. Dalam situasi apa kamu memohon pertolongan? Ya tadi yang saya sebutkan. 1000 lebih orang kafir, ini umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah 317. Di hadis ada yang menyebut 19. Ya, kalau kurang ditambahi sendiri nanti Pak ya. Jadi dalam kaitannya dengan itu, ini yang harus jenengan catat itu. Dikabulkan enggak sama Allah memohonkan pertolongan tadi? Monggo. Lalu diperkenankannya bagimu. Fastajaba lakum. Dengan cara apa Allah memperkenankan permohonan Nabi tadi? Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya. Fastajaba lakum anni mumitukum bi alf minal malaikati murdifin. Jadi ada malaikat yang jumlahnya 1000 yang diturunkan Allah, yang para sahabat tidak tahu. Dan itu Ramadan, Pak. Dan itu Ramadan. Sehingga momen Ramadan itu bisa meningkatkan spiritualitas, menguatkan itu. Untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan. Para sahabat tidak akan paham dan tidak tahu siapa yang memerangi orang kafir. Disitulah kemudian ada kemenangan. Nah, sekarang saya tarik sekarang. Kalau kemudian di daerah-daerah tertentu, wilayah-wilayah tertentu, lalu dianjurkan orang memohon kepada Allah pertolongan secara khusus seperti begitu yang disebut dengan istighatsah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Makanya tadi saya sebutkan di awal, bagi kita yang tidak memahami seolah-olah istighatsah itu tidak ada. Padahal Nabi pernah melakukan itu, memohon pertolongan terhadap tekanan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Allah dengan pakai surat An-Anfal. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, ya, karena Rasulullah idza khazinahu amrun, kalau ada sesuatu yang menyusahkan Rasulullah berdoa, dan dengan sudah hafal itu, ya Hayyu, ya Hayyu, ya mesti ya Hayyu, bi rahmatika astaghits. Birahmatika,
Zat yang maha hidup, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Yes. Jadi satu titik, satu poin panjenengan memahami bahwa ada momen kayak begitu. Tahun kedua Hijriah. Asbabun nuzulnya dari surat Al-Anfal ayat berapa tadi? 9. Sekarang saya tarik di 2021. Ya. Kalau ditarik di sekarang, berarti momen apapun kita bisa, Pak. Jawabannya iya. Cuma bedanya yang ada di masyarakat itu satu. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat ya. Saya menghargai perbedaan. Rasulullah tadi sendirian apa berjamaah? Sendirian. Nah itu salah satunya. Tapi sekarang kan bersama-sama. Loh kan tidak apa-apa Pak, itu caranya saja. Nah, dari situlah jenengan bisa membandingkan. Kalau istighfar, istikharah, istisqa, caranya ikut siapa? Nabi. Contoh misalkan, istisqa caranya gimana Pak? Ada sholatnya enggak? Berapa rakaat? Di rumah, di masjid, apa di tempat terbuka? Ada khutbahnya enggak? Mengapa kok begitu? Contohnya begitu. Inilah yang saya maksudkan. Mengapa ketika istighfar, istisqa, istikharah itu mengikuti Nabi, tapi ketika sampai di istighatsah kemudian apa? Tidak. Satu itu bedanya. Jadi Rasulullah sendirian tadi berdoa. Ya. Oh, kalau begitu berdoa khusus untuk supaya Allah memberikan pertolongan terhadap pressure, tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka Islam, itu bisa dilakukan. Jawabannya bisa. Satu. Dua, perbedaannya. Rasulullah tadi momennya apa? Momennya perang. Berarti ada tekanan terhadap umat apa? Islam. Tapi yang sekarang dilakukan di sembarang event itu tidak cocok menurut saya. Ya, sama dengan istisqa itu kan momennya ketika ada apa? Panas, tidak ada hujan, kemarau, kering, baru orang apa? Istisqa. Istighfar itu momennya ketika ada apa? Orang merasa dosanya banyak, maka dia memohon kepada Allah. Namanya istighfar. Panas tadi namanya istisqa. Pilihan tadi namanya istikharah. Ada masalah yang dihadapi umat Islam itu tadi, menurut Rasulullah namanya apa? Istighosah. Nah itu bedanya. Yang ketiga, mohon maaf kalau ada yang berbeda, saya ulang-ulangi itu ya, tapi tidak apa-apa. Kalau Rasulullah tadi mintanya ke siapa Pak? Kepada Allah. Boleh enggak dialamatkan kepada selain dari Allah? Tidak boleh. Karena aspeknya tadi ibadah. Istighfar, istisqa, istikharah, istighatsah, isti'adzah itu adalah ibadah. Maka alamatnya kepada Allah. Tapi kalau sayup-sayup kita pernah mendengarkan, mudah-mudahan sudah dirubah. Orang berdoa dalam event istighatsah itu yang sekarang mintanya ke Rasul. Ya. Mintanya ke Rasul. Bahasanya bagaimana, Pak? Ini mohon maaf, saya ada kitabnya itu, ada punya kitab. Nanti di kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu juga ada. Jadi saya ulangi, kalau momennya Rasulullah tadi memohon kepada Allah karena ini adalah ibadah dan itu haknya Allah. Kalau ibadah itu bukan haknya manusia, maka dalam pelajaran kita dulu sudah diterangkan ada haqqullah 'alal ibad, ada haqqul ibadi 'alallah. Saya ulangi, ada haqqullah, haknya Allah yang merupakan kewajibannya siapa? Manusia. Apa kewajibannya manusia tadi? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
beribadah kepada Allah dan tidak boleh berbuat apa? Syirik. Kemudian kalau haknya manusia, hakul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Agar manusia tidak tidak disiksa bagi orang yang tidak berbuat apa? Syirik. Jadi kalau haknya Allah, kembalikan kepada Allah. Maka doanya Rasulullah tadi, Allahumma hadhihi Quraisy. Ini adalah orang kafir Quraisy. Ya. Maka mohonnya kepada Allah. Nah, sekarang itu mintanya kepada Nabi supaya Nabi memberi pertolongan. Nah, ini yang tauhid tidak sependapat itu di situ. Bahasanya gimana, Pak? Ini saya mengulangi berkali-kali. Coba saya baca separuh jenengan hafal apa enggak? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terusnya. Tidak pernah ikut soalnya. Belum separuh. Sudah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok. Tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh Pak? Makanya saya bolak-balik menerangkan bahwa kalau ada yang berbeda pendapat dengan makna dari tauhid, tidak apa-apa. Tapi karena saya diberi kesempatan mengajar tauhid, maka saya terangkan. Kalau ditarik ke belakang, Pak, kita menemukan mengapa orang kafir itu tidak mau menerima Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Nanti dikembalikan ke sini lagi. Kalau ditarik ke belakang, alasannya dua. Satu, Nabi itu makan seperti yang dimakan oleh mereka. Dua, Nabi itu keluar masuk pasar. Ya, saya ulangi. Ini alasannya mereka tidak mau menerima Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Alasannya dua, zaman dulu. Satu, makan seperti yang dimakan oleh mereka. Yang kedua, keluar masuk pasar. Kenapa Pak Rasulullah keluar masuk pasar itu? Ngurusi ekonomi rumah tangga enggak? Boleh enggak? Boleh. Ini maknanya adalah ini Nabi Muhammad manusia biasa. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini mengapa Muhammad itu kok makan seperti makanan kita dan keluar masuk pasar? Lalu usulnya apa? Falaula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kok tidak malaikat aja yang diutus mendampingi dia? Ini pikiran salah, karena hakikat Nabi Muhammad itu adalah dipakai sebagai contoh untuk manusia. Maka karena ini manusia biasa, maka yang dilakukan ya sama dengan manusia pada umumnya. Nah, kalau malaikat yang diutus oleh Allah sebagai contoh untuk manusia, nah ini prototipenya nggak cocok, karakteristiknya berbeda. Nah, kalau zaman dulu Nabi Muhammad ditolak sebagai Nabi dan Rasul, alasannya begitu. Bahkan di banyak hadis Nabi mengatakan apa? Innama ana abdun. Saya ini cuma hamba Allah. Ya. Faqulu, kalau memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad apa? Rasulullah. Jadi gelarnya Rasulullah itu sebagai hamba Allah dan sebagai apa? Rasul. Kalau ditarik sekarang, kalau Nabi Muhammad ini adalah sebagai hamba Allah dan Rasulullah, ya, maka tadi saya katakan kalau Rasulullah itu dibatasi keberadaannya di dunia, usia 63 tahun sudah wafat, maka dalam konteks sekarang ini tidak boleh Rasulullah dimintai apa?
pertolongan. Nabrak surat Al-Fatihah yang panjenengan baca setiap hari berapa kali? Nabrak surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari? Ya, kalau sampai jam 17 kali berarti sampai sholat wajib toh. Ya. Minimal 17 kali. Ayat yang mana Pak yang ditabrak? Dari Al-Fatihah itu loh. Saya ulangi, kalau orang ngotot minta tolong kepada Rasulullah, ayat yang mana yang ditabrak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat tauhid. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta apa? Ya sudah, serahkan aja kepada Allah dalam pertolongan, bukan kewenangannya Nabi meminta. Nah, inilah yang harus dijelaskan kepada umat dan masyarakat. Syahadat tentang Allah itu maknanya berbeda dengan syahadat tentang siapa? Rasul. Bedanya, Allah punya hak untuk diibadahi, Nabi Muhammad tidak. Allah punya hak untuk hidup selamanya, Nabi Muhammad tidak. Allah punya hak untuk menghapus segala dosanya manusia, Nabi Muhammad tidak. Apakah Allah bisa dilacak asal usulnya riwayat hidupnya? Tidak. Nabi Muhammad bisa. Jadi penyebutannya jadi satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya berbeda, sangat kontradiktif. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah. Nah, ini yang harus dimengerti. Saya ulangi, dalam diri Nabi Muhammad tidak ada unsur-unsur apa? Rububiyah dan uluhiyah. Unsur penciptaan itu tidak ada, ikut menciptakan, punya kontribusi dalam menciptakan dunia dan seisinya, itu tidak Nabi Muhammad. Di dalam diri Nabi Muhammad juga tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Artinya apa? Punya hak untuk diibadahi, itu juga tidak. Ya, jadi maka istighfar, istisqa, istikharah, isti'adzah, dan sekarang istighosa, maka alamatkan semuanya kepada Allah. Dalam kitab tauhid yang panjenengan baca itu, ya, mohon maaf, panjenengan baca di hadis itu ada annahu kana fi, yang lain cuma Quran toh. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Hadis dari At-Tabrani. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Dengan menyebut sanadnya, meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Saya potong dulu sampai di situ. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Pernah terjadi pada zaman Nabi orang-orang munafik mengganggu orang Islam. Saya tanya, itu orang munafik mengganggu orang Islam itu berhenti sampai zaman Rasulullah saja atau sampai 2021? Iya, tapi tidak boleh emosi sampai. Biasa saja. Ya. Maka di dalam kitab Firqatun Najiyah sudah dibahas sebelum kita bahas esensi daripada hadis ini. Orang kafir di awal surat Al-Baqarah itu disifati dengan 3 sifat atau 2 sifat. Tapi orang munafik disifati menjadi 13 sifat. Berarti masyarakat dan umat itu lebih terjaring jadi orang kafir apa jadi orang munafik kira-kira? Kita khawatir nggak kita ini jadi orang munafik? Kalau ada orang datang ke rumah kita, rumah saya atau panjenengan, tiba-tiba kemudian ngomong, sampai ini munafik Pak, kita ngaji. Ditunjukkan tentang kemunafikan kita. Tambah seneng apa tambah muring-muring? Kalau menurut tauhid mestinya tambah apa? Senang. Ya. Sudah pernah dibahas
Orang sekelas Umar bin Khattab justru malah mencari tahu. Tanya sama Hudzaifah sebelum dibahas hadisnya tadi ya. Orang sekelas Umar bin Khattab justru malah mencari tahu, tanya sama Hudzaifah. Karena Hudzaifah pernah diberitahu oleh Rasulullah ada sahabatnya yang disinyalir munafik. Apa termasuk saya, kata Umar. Nah, kita nggak sampai di situ, Pak. Tapi jawabannya Hudzaifah apa? La azkala hadan azka minka ya Umar. Enggak, Umar, enggak ada orang baik sampai. Berarti Umar khawatir jadi orang apa? Munafik. Sampai khawatir? Kalau enggak khawatir berarti lebih baik sampai daripada Umar. Ya. Harus lebih khawatir. Nah, kalau ditunjukkan orang tambah senang mestinya. Sama itu munafik, Pak. Janji-janji tinggal janji tok ae. Oh ya, terima kasih. Ya, mestinya begitu. Jadi sudah menjadi karakteristiknya orang munafik itu selalu merecoki umat Islam dengan berbagai macam cara. Bisa fisik, bisa pikiran, bisa opini, bisa macam-macam. Lebih sekarang tambah canggih, pakai berbagai macam media. Coba diulangi lagi, monggo. Dengan menyebut sanadnya meriwayatkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Ini orang munafik mengganggu orang Islam. Bagaimana reaksinya umat Islam? Monggo. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka. Faqala ba'duhum, sebagian di antara orang Islam yang dianiaya orang munafik dengan berbagai modusnya tadi, mereka mengatakan, apa kata-katanya? Ini ada kaitannya dengan istighatsah. Monggo. Marilah kita bersama-sama istighosah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang ya. Kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Jadi Rasulullah tidak ada di situ. Tapi kemudian orang ini minta pertolongan, berarti secara zahir Rasulullah tidak bisa memberi pertolongan walaupun Rasulullah masih hidup. Tetapi tidak ada di situ. Jadi orang Islam mengatakan kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ketika berita itu sampai pada Rasulullah, apa yang dilakukan? Ketika itu bersabda Nabi SAW, sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku, tetapi istighosahlah itu, dan istighosah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Ya. Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Jangan minta pertolongan ke saya. Mintalah kepada Allah. Bukan haknya Nabi. Karena Nabi adalah sebagai Nabi dan Rasul manusia biasa. Maka saya sebutkan tadi unsur-unsur rububiyah dan uluhiyah di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada. Yang ada adalah haknya Allah. Maka Nabi menolak dengan cara begitu. La yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Ya. Nah, kitab ini menulis bal yuqayyidu bima la yaqdiru alaihi mustaqatu bihi imma liqaunihi mayyitan. Jadi orang yang memohon kepada orang lain untuk memohon pertolongan yang tidak mampu karena orang itu sudah meninggal, au ghaiban, atau orang itu tidak ada di situ, au yakunu syai' mimma la yaqdiru ala izalatihi, atau sesuatu yang orang itu secara zahir tidak mampu memberikan pertolongan kayak Nabi tadi. Maka itu jawabannya adalah tidak boleh. Atau orang itu ada, orang itu masih hidup, minta pertolongan, tapi kemudian secara zahir tidak mampu. Apa? Tolong Pak, turunkan hujan, tidak bisa. Ya, tolong Pak, kemudian saya ini berikan kesembuhan, tidak bisa. Kalau tidak bisa begitu, bukan hanya manusia, tapi kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya minta jenengan buka surat 28 ayat 15. Sudah dapat tadi Pak?
28. Ayatnya 15. Al-Qasas ya. Di sini ada lafal fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Ya, dibaca pelan-pelan. Wa dakhala al-madinata 'ala khini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtadilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwihi. Monggo. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Terus maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi. nah, ada orang yang mengatakan 2 orang yang sedang berkelahi tadi tukaran tadi. Yang satu orang Bani Israel, yang satu orang Kipti. Orang Bani Israel ini yang koncone Nabi Musa, orang Kipti koncone Fir'aun. Terus yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, kaum kafir. Ya. Terus kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya itu pakai bahasa istighotsah. Saya ulangi, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Orang yang dari golongannya Nabi Musa minta pertolongan Nabi Musa supaya mengalahkan orang golongannya Fir'aun tadi, orang Kipti tadi. Tapi bahasa Quran pakai apa? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Nah, kalau panjangan tanya, lah kok boleh Pak ini? Minta pertolongan kepada siapa? Nabi Musa. Jadi ada 2 orang yang sedang berkelahi, yang satu orang Bani Israel, yang satu orang Kipti. Yang orang Bani Israel ini minta tolong nama Nabi Musa. Bahasanya pakai apa tadi? Istighotsah. Kok boleh? Ini secara dohir dimaknai bahwa istighotsah minta pertolongan yang secara dohir orang bisa memberi apa? Pertolongan. Karena istighotsah itu maknanya minta pertolongan. Tapi kalau sudah aspeknya ibadah, itu haknya siapa? Allah. Itu di situ maknanya. Kalau sudah aspeknya ibadah, atau ya orang yang diminta pertolongan tadi hadir, masih hidup, ada, tapi secara dohir tidak mampu karena itu haknya Allah. Contohnya seperti apa? Supaya menurunkan hujan, supaya menyembuhkan, supaya memberi rezeki. Ini semuanya adalah haknya Allah. Tapi di dalam surat Al-Qasas ini istighotsah dipakai sebagai istilah dalam bahasa sehari-hari, minta pertolongan. Ya, sama dengan minta tolong. Yang secara dohir Nabi Musa bisa memberi pertolongan. Diapakan orang Kipti tadi sama Nabi Musa? Monggo. Untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Terus lalu Musa meninjunya. Dan matilah musuhnya itu. Fabakazahu Musa faqadha alaihi. Terus dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Yang kita ambil ada istilah apa di situ? Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Jadi memaknanya yang surat Al-Anfal tadi aspeknya adalah ibadah. Yang tadi ya. Yang Allah idzastaghizuna, ingat ketika kamu minta apa? Pertolongan. Nabi Muhammad minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengalahkan orang kafir. Ini orang Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa. Kok boleh kepada manusia? Yang surat Al-Qasas dimaknai permohonan minta pertolongan secara dohir, yang manusia itu bisa memberikan apa? Pertolongan. Tapi istilahnya sama-sama dengan pakai kalimat apa? Istighotsah. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala
Saya mohon maaf tidak bisa meneruskan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.